kopi, udah pada sarapan belum? Apa masih ada juga yang belum mandi? Belum, Pak. Belum. Waduh. Oke, kita lanjutkan pertemuan kita hari ini ya. Tapi sebelumnya, kemarin untuk tugas ada yang masih belum jelas nggak kira-kira? Sudah jelas semua ya? Apa yang mau dikerjakan udah tahu ya? Sudah, Pak. Udah ya? Sudah, Pak. Oke, kalau masih ada yang belum jelas nanti bisa tanya. Saya berharap Anda mulai dari sekarang membiasakan ya, membiasakan membuat laporan penilaian ya, khususnya penilaian mesin. Nanti objeknya untuk saat ini kan yang ringan-ringan dulu nih, ya kan? Komputer, kendaraan, alat berat itu termasuk ringan, ya, nggak terlalu susah itu. Nah, nanti di pertemuan berikutnya mungkin kita akan kasih tugas yang lebih berat, mesin-mesin yang lebih rumit, nah, seperti itu, ya, biar terbiasa. Nanti kalau sudah balik ke DJP, Anda sudah siap nih, nanti dapat penugasan untuk penilaian mesin jenis model apapun, harapan saya Anda udah lebih siap, ya, seperti itu. Oke, hari ini kita bahas terkait dengan penilaian kapal. Saya mungkin agak cepat dikit karena mungkin nanti saya hanya sampai jam 9:30, kebetulan ada rapat. Oke, kita sekarang masuk ke kapal ya. Jadi kalau kita bicara Anda nanti di DJP kemungkinan akan sering, ya, akan sering paling tidak nih minimal bisa jadi ada kapal-kapal miliknya wajib pajak yang mau dilelang, ya, disita, dilelang, dan sebagainya. Termasuk misalnya suatu saat Anda bisa jadi akan menguji, ya, menguji kewajaran nilai yang dilaporkan oleh wajib pajak atas kapalnya, ya, apakah belinya terlalu mahal atau belinya terlalu murah dan sebagainya. Ini terkadang perlu kita uji, ya. Kenapa? Karena kalau belinya terlalu mahal, ya terlalu mahal misalnya, bisa jadi ada motifnya si wajib pajak nih, dia kepengen membuatkan penyusutan yang jauh lebih besar dari yang seharusnya. Atau bisa jadi dia malah belinya jauh lebih murah dari yang seharusnya. Loh, kenapa? Bisa jadi gitu ya. Ini bicara motif aja. Dia jual lebih murah buat apa nih? Karena dia mau ada unsur misalnya eh, yang beli perusahaan asuransi, perusahaan afiliasi, ya perusahaan yang masih afiliasi dalam satu grup, ya kan kalau dia belinya lebih murah dia juga lebih untung ya seperti itu. Tapi kalau kita bicara ini jual belinya ya kepada pihak lain, ini belum tentu dengan harga segitu orang mau kan gitu aja. Jadi kita bawa penilai untuk menguji kewajaran dari berapapun angka yang dilaporkan oleh wajib pajak, kita uji. Kalau memang sudah wajar ya nggak apa-apa, silakan dipakai ya. Tapi kalau kira-kira terlalu mahal, karena jangan jangan cuma melihat bahwa oh kalau kita di DJP Pak bisa jadi apapun yang dilaporkan wajib pajak itu kita harus naikkan karena cari potensi. Belum tentu. Bisa jadi WP itu malah jualnya terlalu mahal. Selama ini kita berpikir nih maksudnya paling gampang gini, Anda mungkin melihat oh ada orang lapor validasi penjualan rumah kan gitu ya. Rumahnya dilaporkan 1 miliar, padahal sebenarnya transaksinya 3 miliar. Oh, berarti ada indikasi ya kalau yang namanya wajib pajak itu selalu melaporkan di bawah dari yang seharusnya. Ya. Nah, tapi ada satu kondisi bisa jadi malah sebaliknya. Wajib pajak itu malah kemungkinan dia akan lapor lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, itu bisa jadi. Nanti Anda akan temu itu. Bisa jadi malah lapornya lebih tinggi. Rumahnya 3 miliar, dilaporkan 5 miliar. Bisa jadi. Karena ada motif-motif tertentu. Ya, jadi termasuk juga kita bicara kapal, untuk mesin-mesin yang juga sama, tugas penilai, coba menghitung ya, penilai ya, kapal ini sebenarnya wajarnya berapa sih?
Ya seperti itu. Jadi itu beberapa hal yang harus kita pahami kalau kita melakukan penilaian atas objek apapun, khususnya yang di DJP, ya. Oke, kita sekarang ke kapal nih. Apa sih kapal ini? Kalau bicara definisi di Undang-Undang 17 tahun 2008 tentang pelayaran ya, ini kapal adalah kendaraan air dengan bentuk tertentu dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik atau energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Ya, jadi kalau nanti Anda akan ketemu objek apapun selama masuk kategori ini, dia merupakan bagian dari definisi kapal. Anda nanti mungkin ketemu ada objek di tengah laut, terapung, ya, nggak pindah-pindah dan itu asetnya wajib pajak misalnya. Itu berarti bagian dari kapal. Ya, bagian dari definisi yang kita kenal di dalam kapal. Ya, itu gambarannya. Berikutnya kalau kita bicara jenis kapal, ya, ini banyak jenis kapal. Ada jenis kapal, kita lihat ya, kalau berdasar muatannya, bisa masuk kategori kapal barang, bisa masuk kategori kapal penumpang. Jadi ini gambaran secara umum aja. Ya. Ada jenis kapal berdasar dari sisi materialnya. Ya, materialnya bisa material pembuatnya bisa kayu, aluminium, baja, fiber, ataupun kerosin. Berikutnya berdasar alat penggeraknya bisa pakai diesel, bisa pakai paddle wheel, bisa pakai turbin, uap torak, nuklir ya, pakai layar, ya berarti mas tenaga angin, termasuk menggunakan layar motor, jadi gabungan antara menggunakan tenaga angin ya bantuan angin dengan menggunakan bantuan mesin diesel, yaitu layar. Kalau berdasar fungsi bisa ada berfungsi sebagai kapal keruk, kapal pandu, kapal penyeberangan, pemadam, pendirian, kapal perang dan seterusnya. Ya jadi itu kita melihat jenis kapal ya berdasar muatan, berdasar fungsi dan sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, mungkin nanti Anda bisa browsing di internet ya, banyak contoh-contoh ya kayak gimana sih kapal barang, contoh-contoh kayak gimana sih kapal penumpang ya, kapal melihat dari sisi materialnya dan sebagainya, kapal pesiar itu termasuk apa dan sebagainya. Ya, ini yang nanti Anda bisa cari, ini ada beberapa contoh gambar di bawahnya ini ya. Ini beberapa ini kapal tanker dan sebagainya ya, ini contoh jalan termasuk kapal pandu ya atau untuk menarik, kapal rumah sakit ya dan sebagainya, termasuk kapal pemadam ya. Nah, berikutnya kita bicara ke bagian kapal ya. Sekali lagi yang sering saya sampaikan, penilai ya, biarpun kita bukan ahli teknik perkapalan nih ya. Anda mungkin punya teman yang masuk Fakultas Teknik Perkapalan ITS misalnya. Kalau di sana belajar betul kapal itu seperti apa. Nah, kita di sini penilai paling tidak paham terkait dengan bagian-bagian kapal yang sifatnya umum. Tidak kayak detail seperti yang teman-teman di Fakultas Teknik Perkapalan. Tapi paling tidak kita paham ya istilah-istilah yang ada di kapal. Ini kalau kita ambil dari sisi samping ya, dari sisi samping kapal. Kalau ini gambar ini kita bicara shear forward, ini berarti gambar depannya, yang depan. Ini shear aft, ini berarti yang belakang. Ya. Nanti ada ukurannya yang disebut dengan length overall, ya panjang keseluruhan ini berarti dari ujung ke ujung. Ada disebut dengan length on waterline, ya, ini berarti batas ya yang di sini. Length of waterline berarti batas air nih, ya yang bisa ditoleransi. Ada length between perpendiculars ya itu yang di sini. Ini gambarnya. Ya. Ada nanti istilah ketinggian freeboard, ketinggian amidships dan sebagainya. Ya. Ini kalau kita lihat dari samping ya dari samping. Kalau kita lihat dari sisi depan ya, dari sisi depan.
Ini ada yang sebut ukuran-ukuran ya, bersaging ini half staging of keel, draft, ini berarti ukuran kapal sampai dengan posisi air bisa diterima, toleransi. Depth ini berarti ketinggian kapal, diukur dari batas bawah sampai ke atas kapalnya, ada tunnel home dan sebagainya. Ya, seperti ini gambaran secara umum aja. Ya. Oke, berikutnya ya kita bicara kapal itu umumnya diukur dari panjangnya. Ini kayak yang tadi saya sampaikan, ini ada panjang, length overall ini. Ya. Makanya ada kapal juga bisa dilihat dari sisi panjangnya. Ya, Post ini ambil contoh kapal untuk fungsi pengangkut minyak, ya kapal tanker. Ya, ada yang disebut dengan coastal tanker. Ini panjang overall ini 205. Ya, ada yang jenis Aframax, ada yang jenis Suezmax ini sampai 285. Ada yang very large crude carrier VLCC ini sampai 330. Ada yang ultra large, ya crude carrier sampai 415. Ini yang paling besar. Indonesia yang saya tahu belum punya yang ULCC, tapi baru punya yang VLCC. Ini punyanya Pertamina. Yang sempat kemarin ramai kasusnya. Ya, ini yang pembeliannya dianggap sedikit bermasalah ya, seperti itu. Tapi ini yang sedikit yang saya tahu yang dimiliki oleh Indonesia. Kita belum punya yang ini nih. Yang ULCC kita belum punya. Karena ini sangat mahal ya, seperti itu. Nah, itu bicara panjangnya, bicara bobotnya, ya. Kalau yang ULCC ini, dia bisa ngangkut sampai dengan 500.000 barrel, ton, ya, ton barrelnya di sini. Ya, jadi ini istilah-istilah yang kita melihat dari sisi jenis kapal tadi bisa berdasarkan panjangnya, ya. Jadi jenis-jenisnya. Nanti Anda akan ketemu nih, misalnya melakukan penilaian kapal tanker punyanya wajib pajak jenis Suezmax, bisa jadi nanti Anda akan ketemu nih. Suezmax. Oh, berarti dia masuk kategori yang panjangnya sampai dengan 285 meter. Dan seterusnya. Ya, Panamax ini yang paling banyak. Ya. Ini gambaran ya terkait dengan jenis kapal berdasar ukurannya. Ya. Ini ya, kalau kita lihat dari sisi samping, ya panjang keseluruhan dan seterusnya. Ya. Nah, belum ke sini, nah kita yang di DJP ya, sampai saat ini kita memang belum punya panduan untuk melakukan penilaian detailnya untuk kepentingan DJP melakukan penilaian, tapi kita bisa nyontoh apa yang dikerjakan oleh teman-teman Anda yang di DJKN. Makanya kemarin saya share ya petunjuk teknis penilaian kapal. Kita yang di DJP ini kita mengacu, bukan mengacu ya, mencontoh lah ya. Mencontoh apa yang dilakukan teman-teman Anda di DJKN, tapi kita bicara untuk kepentingan DJP ini. Ya kayak gimana sih? Ini biar Anda juga punya wawasan bahwa penilai itu di samping yang di DJKN ada juga yang di DJKN dan di banyak tempat. Kita sekarang coba lihat dulu yang punyanya DJKN. Kalau di DJKN, mereka melakukan penilaian, ini ya, ini nanti bisa dibaca ini ya gambarannya. Nah, ruang lingkupnya, nah ini. Ya, kalau di DJKN, mereka melakukan penilaian dalam rangka penyusunan neraca pemerintah. Jadi untuk ditaruh di dalam laporan keuangan, kalau misalnya yang dinilai kapal milik Kementerian Perhubungan, berarti nanti hasilnya untuk neraca laporan keuangan Kementerian Perhubungan. Ya. Atau untuk pemindah tanganan. Pemindah tanganan berarti nanti dialihkan. Kapal misalnya dulu miliknya Kementerian Perhubungan, terus mau dipindah tangankan, misalnya dijual ke swasta. Nah ini berarti konteksnya pemindah tanganan. Atau ada kapal miliknya barang milik negara, misalnya milik Kementerian Perhubungan, tapi mau dimanfaatkan oleh pihak lain. Jadi harus dinilai dulu. Dimanfaatkan bisa jadi mau disewa dan sebagainya. Atau untuk pengurusan piutang negara, ya. Kalau ada kapal miliknya suatu perusahaan, di mana perusahaannya itu bangkrut,
dan nanti mau dilelang, ya dia punya hutang negara, punya hutang ke negara, ya dia mau dilelang, maka yang melelang nanti dari teman-teman Anda di DCKN, tapi sebelum dilelang harus dinilai dulu, ya. Ini konteks terkait dengan hutang negara, ya seperti itu. Ini gambarannya, ya. Nah, cara menilainya gimana? Prosesnya, ya ini kalau Anda perhatikan kurang lebih sama ya, dengan yang kemarin berapa kali kita jenis objek-objek yang berbeda, secara umum sama, ya. Yang pertama kita bicara identifikasi permohonan untuk penugasan penilaian. Ini kalau yang di DJK. Kalau yang di DJP, berarti kita apa nih? Anda dapat penugasan dari kantor Anda, ya, dapat penugasan dari kantor Anda, bisa berdasarkan ada request dari unit pengawasan, AR misalnya, atau ada request dari teman-teman di pemeriksaan, atau ada request dari teman-teman di penagihan. Ada objek WP mau disita nih, ya. Ini kita bicara identifikasi di dalam permohonan penugasan penilaian. Yang kedua kita tentukan tujuan penilaian. Apakah untuk menentukan nilai pasar, ya, ataukah untuk menentukan nilai limit karena mau disita lelang, ya seperti itu. Kalau untuk yang penagihan. Anggaplah misalnya kita menentukan untuk nilai pasar nih, karena ini ada permintaan dari teman-teman pemeriksa, ya. Kita sudah tentukan, oh ini untuk tujuan menentukan nilai pasar. Ya, setelah itu apa nih? Sama yang berikutnya ya. Kita lakukan pengumpulan data awal, yang kemarin saya sampaikan kita bicara identifikasi, ya, identifikasi makro dan mikro, ya. Setelah itu kita survei lapangan, cek kondisinya, memastikan apa yang kita sudah dapat datanya dari misalnya data dari wajib pajak, bahwa saya punya kapal jenis ini, nomor sekian dan seterusnya, panjang sekian dan sebagainya. Setelah itu kita survei lapangan, kita pastikan ya kondisinya, ya. Nah, ini dalam praktek, lagi dalam praktek ya, mungkin kita juga punya kendala nih. Yang namanya kapal, apalagi milik wajib pajak, pasti kapalnya kan beredar. Paham ya? Kapalnya pasti beredar. Ya. Nah, kita gimana ngeceknya? Ya. Misalnya nih, Anda dapat penugasan menilai kapalnya milik katakan PT Indofood gitu ya. Kapalnya Indofood. Gimana kapal tadi lagi ngirim Indomie katakan, lagi ke Afrika. Ya, lagi ke Afrika. Gimana caranya? Apa kita mau ngejar sampai ke Afrika? Ya, kita sih senang aja ya. Ngomong sama kepala kantor, Pak, Kakap, ini nggak bisa dinilai, Pak. Harus dilihat kapalnya, Pak, sampai ke Afrika. Berarti saya mau minta ST ke Afrika. Asik dong. Ya, seperti itu. Nah, kalau di kita kan agak sulit nih. Ya, makanya biasanya kita minta ya dokumentasi dari wajib pajak. Kita bilang sama pemerintah, tolong sampaikan ke WP-nya, kita minta dokumentasi data-data spesifikasi kapal yang ada. Ya, kita minta WP-nya memfoto. Ya, seperti itu. Terus kita juga pastikan betul nggak kapal itu memang lagi jalan, ya seperti itu. Nah, untuk memastikan posisi kapal itu ada beberapa aplikasi yang kita bisa pakai untuk melihat ya kira-kira kapal-kapal ini lagi ada di mana nih, ya. Ini kita bisa lihat. Kita bisa buka yang namanya Vessel Finder, ya. Jadi kita tinggal masukin aja kode kapal milik wajib pajak yang kita nilai, ya. Setelah itu masukin aja ke sini di Vessel Finder atau Vessel Tracking ini. Jadi kita sudah langsung ketahuan, oh kapal yang saya cari posisinya ada di mana nih, ya. Ada di pelabuhan mana, ada di mana dan seterusnya, ya seperti itu. Nah, ini gambarannya, ya. Jadi misalnya Anda pengen, saya mau tanya nih, ada yang tahu nggak? Apa kira-kira kapal apa yang buat Anda yang paling paling yang Anda tahu lah,
Mungkin kapal penumpang atau kapal pesiar atau kapal apa yang Anda tahu? Kita bisa cek di sini ya. Kapal Oke. pelni mungkin, Pak? Kapal nih boleh, apa namanya? KMP Kelut mungkin, Pak? KM Kelut. Kelimutu, nih contoh ya. Iya, Pak. Kelimutu. Nah, Kelimutu berarti current position dia ada di koordinat sekian, ada di Indonesia. Reported 181 hari yang lalu. Berarti kayaknya udah sekian hari dia nggak jalan nih. Mungkin gara-gara COVID. 181 berarti 6 bulan. 6 bulan dia nggak jalan. Ya, Kelimutu, passenger ship built-in 1886. Ya, currently sailing under the flag of Indonesia. Nah, ini ya. Jadi kita tahu nih, Kelimutu posisinya sedang ada, sedang ada di sini. Ya, kalau lihat ini berarti di mana kira-kira? Semarang. Semarang ya, betul. Hanya lagi tambat di Semarang. Ya, seperti itu. Nah, ini maksud saya salah satu alat yang kita pakai untuk memastikan ya, kita nggak mungkin nih mau ngejar kapal ini karena dimanapun posisinya kan sulit. Yang tadi contoh ya, ini katakan miliknya WP di Jakarta, masih mending kalau dia Semarang kita bisa cek. Tapi kalau dia kebetulan lagi di Afrika, lagi di Eropa dan sebagainya, kita bisa manfaatkan ini sambil kita minta dokumentasi dari si wajib pajak ya, seperti itu. Itu gambaran ya kalau kita melakukan analisis ya, karena di sini harus kita melakukan yang namanya pengumpulan ya atau survei lapangan ya, seperti itu. Nah, survei lapangan sama juga dengan objek yang lain bisa terkait dengan objek yang kita nilai, juga termasuk kita survei lapangan untuk mengumpulkan data pembanding ya, seperti itu. Ini kita kumpulkan. Sudah kita kumpulkan, barulah kita lakukan analisis data. Ya, analisis data, lalu kita terapkan pendekatan penilaian kita gunakan. Ya, sekali lagi, kalau secara umum pendekatan penilaian kita bisa terekam 3 pendekatan secara umum ya, secara standar. Ya, berarti kita yang di digital gimana Pak? Berarti kita harus terapkan 3, pasar, biaya, dan pendapatan. Pak, saya nggak bisa nih Pak, yang pendekatan pendapatan, jadi harus pakai 2, nggak apa-apa. Ya, misalnya kita hanya pakai 2 pendekatan. Dari 2 pendekatan kita akan simpulkan nilainya atau kita rekonsiliasi. Ya, kita rekonsiliasi, nah ketemu nilainya baru kita susun laporan penilaiannya. Ya, seperti itu. Ini gambaran ya secara umum, nanti detailnya Anda bisa baca. Ya, saya langsung aja ke lapangan gimana dan seterusnya. Nah, ini ya, pendekatannya bisa pakai 3 yang di DJKN. Prinsipnya sama dengan objek-objek penilaian yang lain. Ya. Saya langsung aja nanti ke sini. Ya. Kapal, definisi, nah ini gambaran bagian-bagian tadi. Bisa dibaca. Nah, istilah-istilah ya, panjang dan sebagainya. Ini definisinya ada di mana. Yang disebut dengan after perpendicular itu apa. Ini garis berada pada poros kemudi, bagian belakang, dan seterusnya. Length of waterline, ada length overall, ya, ada height, ya, atau depth, ya, ketinggiannya. Ada T atau draught, ini tinggi serat air, dihitung ukur dari baseline sampai batas bawah freeboard, dan seterusnya. Ya. Ini nanti saya center line itu apa? Ini gambar yang di tengah, garis tengahnya ini. Dengan vertical line, ada body plan, ada transom, ada upper deck side line, nanti bisa dibaca ya definisinya ya, pengertiannya. Ada pub deck, timbul, nah ini misalnya timbul, geladak yang langsung terletak di atas geladak utama. Ada for castle deck, namanya for itu berarti yang di depan. Ya, ada shear, ini yang melintang di samping. Ya, ini nanti bisa dibaca. Nah, berikutnya kita bicara satuan. Ya, satuan ini ada istilahnya ini kabel, istilah unit lautan untuk menyatakan jarak yang bernilai sekitar 1/10 mil
atau 608 kaki atau 200 yard. Ada istilahnya draft, ada istilahnya fathom atau depa. Tahu depa ya? Tahu nggak istilah depa? Tidak tahu, Pak. Belum tahu, Pak. Tidak tahu, Ini Pak. panjang yang dapat dicapai oleh lengan laki-laki yang diregangkan. Nah, Saya tahu, Pak. yang gini ya. Nah, ini ada istilahnya handy max, ini ukuran DWT-nya, bobotnya, ada handy size, knot, ini satuan kecepatannya, satuan nautical mile per jam, atau 6.080 feet per hour. Jadi kalau ini 6.080 feet per hour, ini kalau kita kilometer kan jadi berapa nih? Kira-kira. Satu kaki itu berapa meter? 0,3 bukan? 0,3. 0,3. Jadi kalau 0,3 berarti 6.080 kira-kira berapa meter dia? 2.000, Pak. 2000-an. 2000 ya. Berarti dia 2 kilo per jam. Kan itu ya, istilah knot. Jadi kalau kita tahu, oh ada kapal kecepatannya 10 knot, berarti dia kurang lebih 20 km per jam. Kurang lebih. Ya, itu istilahnya kecepatan ya. Knot, pakai knot ini. Ada istilahnya ton miles, ya. Ini untuk ukuran berat kapal tanker. Ada net register tonnage, ini angka tanpa dimensi yang mendeskripsikan volume pada ruang kargo. Ya, NT ini net register tonnage didapatkan dari gross tonnage dengan mengurangkan volume yang diperlukan oleh kru, peralatan, navigasi, engine room, workshop, dan balas. Ada disebut dengan displacement, ya, pakai volume, ada pakai massa. Kemudian ada light ship weight (LWT), berat dari kapal termasuk regular inventory tapi tidak termasuk kargo, bahan bakar, dan kru. Ada disebut DWT, yang ini sering kita dengar ya, DWT, berat yang dimuati di kapal sampai dengan syarat maksimum, sehingga DWT sama dengan berat displacement volume kapal ini, dikurangi dengan LWT. Ya. Jadi kalau gambaran sederhananya, ya LWT ini berat kapalnya sendiri tanpa isi, tanpa kargo, tanpa adanya bahan bakar dan kru. Ya, seperti itu. Ini gambaran dari yang disebut dengan LWT. Ya. Tapi kalau DWT, dead weight, berarti berat yang dimuati kapal sampai dengan syarat maksimum. Jadi kalau misalnya DWT-nya dibilang misalnya 100.000 ton, berarti kapal tadi bisa dimuati kargo sampai dengan 100.000 ton, tapi kargonya tadi juga menghitung juga berat bahan bakar dan krunya. Ini bicara dead weight. Ya, ada register ton, nah, ini ada GT ya, gross register tonnage. Nah, ini yang sering kita dengar istilah GT, gross tonnage. Ya, ini istilahnya ini. Dihitung dengan formulasi yang memperhitungkan volume kapal dalam meter kubik di bawah main deck dan ruang tertutup di atas main deck. Volume ini kemudian dikalikan dengan koefisien yang menghasilkan angka tak berdimensi. Ya. Ini istilah dari gross tonnage. Berikutnya kalau kita bicara komponen kapal, ini ada konstruksi badan kapal, ada sebutnya sistem melintang, ada yang memanjang, longitudinal, ya, memanjang dari depan sampai ke belakang. Ada yang campuran. Kalau campuran berarti ada yang memanjang, ada yang melintang. Melintang berarti yang dari samping di sini. Ya, seperti itu. Ini konstruksi yang ada di kapal. Berikutnya sistem navigasi. Kapal itu pasti harus punya peta nih. Dia harus punya kompas untuk navigasi mencari arah. Dia juga punya GPS, Global Positioning System, satelit. Ini merupakan perangkat yang dapat mengenai posisi koordinat di bumi. Dan seterusnya. Harus dia punya radio juga, radar. Ya, radio dengan ranting ini. Terus ada telegraf untuk mengirim dan menerima pesan pada jarak jauh dengan menggunakan kode Morse. Berikutnya Navtex. Terus ada lagi IRS, Inertial Reference System. Ini perangkat yang dapat mengetahui koordinat kapal berdasar efek inersial. Tidak seperti GPS, IRS tidak menggunakan station sehingga dapat digunakan juga di darat. Ada Marine FHF
radio. Ini alat komunikasi kapal yang ada di kapal ya. Berikutnya yang ada di geladak ada mesin kemudi, ada mesin jangkar buat menaik turunkan jangkar, ya, ada mesin tambat, ya, ini mengikat kapal pada saat kapal berlabuh, ini terdiri dari bolat, balet, lorong cok, warping winch, dan kapstan ini istilahnya. Ada mesin bongkar muat, kapal terkadang punya crane sendiri, ya, kadang dia punya crane sendiri di atas kapalnya, dan seterusnya. Berikutnya ada mesin skoci untuk penyelamat, ya, ini yang ada di kapal. Berikutnya kalau kita lihat dari sistem penggeraknya, ada yang bisa menggunakan mesin uap torak, ada pakai turbin uap, steam turbin, ada pakai turbin electric drive, bisa juga pakai motor pembakaran dalam internal, ada pakai gas turbin, ini mesinnya, ada yang pakai tenaga nuklir juga ada, ya, dan seterusnya. Itu mesin utama. Berikutnya ada yang namanya mesin bantu, ya, mesin bantu. Ini pesawat berada di dalam mesin atau di atas dek sebagai alat pembantu mesin supaya kapal dapat bekerja secara formal atau normal. Ya, mesin bantunya ini diantaranya adalah kondensor induk. Ini mengubah bentuk uap menjadi air kondensat dengan cara mengembunkannya dengan bantuan air laut. Jadi kapal-kapal diesel misalnya, ya, dia menghasilkan uap, uapnya nanti dirubah dengan kondensor induk ini, ya, dengan menjadi air kondensat. Ya. Berikutnya ada pompa-pompa mengalirkan air, cairan dan sebagainya di dalam kapal itu sendiri, ya, termasuk untuk pompa gas dan seterusnya. Ada daerator, ini digunakan untuk membuang udara dari kondensat. Ada feed heater, panas, ya, untuk menaikkan suhu air pengisian sebelum masuk ke dalam kettle, sehingga meningkatkan efisiensi daya instalasi. Kemudian ada kompresor, ya, untuk menggak udara. Ada sistem pelumasan, ada sistem domestik dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, ini beberapa contoh klasifikasi kapal tadi ya. Ini ada yang jenis tanker, yang mengangkut cairan dalam jumlah besar. Ada yang pembawa mobil, ya. Makanya inisialnya RORO karena dia singkatan dari roll on roll off. Ini membawa mobil. Ada kapal feri, pengangkut penumpang dan kendaraan. Ada kapal pesiar. Ada kargo kontainer. Ya, ada bulker. Nah, ini yang sering nih, bulker nih, untuk ngangkut kargo curah. Ada tongkang, ya, kapal tongkang. Ada hopper tongkang. Ini kalau hopper tongkang, kalau Anda nanti coba browsing di internet, ini dia ngangkut pasir, ya, nanti sampai di tengah laut, kapalnya membelah dan pasirnya turun. Ini biasanya digunakan untuk reklamasi. Ya, reklamasi itu biasa pakai yang namanya hopper tongkang. Ya. Berikutnya ada kapal angkat berat. Ini kapal buat ngangkut kapal. Nanti juga ada floating production. Ini untuk fasilitas pengolahan minyak, ya, di lepas pantai. Ya. Ada kapal selam, ada kapal pemadam, ada kapal platform. Nah, ini kapal buat ngisi sebagai dia ngisi perbekalan buat platform atau anjungan lepas pantai, ya, untuk pengeboran minyak. Ya. Jadi logistiknya dibawa pakai kapal platform. Ada kapal tunda atau istilah kita tugboat, ya. Ada speedboat penumpang, speedboat wisata, rescue boat, dan ada kapal penangkap ikan, kapal layar dan sebagainya. Kapal kabel, ya, untuk bawa kabel, pasang kabel di bawah laut. Ada kapal derek, ada kapal gali, drill ship, ya, ini buat pengeboran lepas pantai, ya. Ada kapal keruk, ya. Ini kalau Anda nanti yang di Kalimantan bisa jadi bisa kesempatan misalnya visit salah satu perusahaan pengeboran lepas pantai, nah, nanti Anda bisa lihat ini, bisa naik kapal ini, biar tahu nanti cara mengebor di tengah laut, ya.
pakai kita mungkin sering dengar istilah rig ya. Rig itu nanti dibawa sama ini ya, dibawa ke tengah laut, rignya dipasang nanti ngebor dia dan seterusnya. Ada kapal keruk, ada kapal penelitian, kapal perang, ada sampan dan seterusnya. Ini yang paling kecil. Oke, ya. Berikutnya kalau kita bicara kapal itu harus punya izin, punya STNK gitu aja ya, punya STNK, punya BPKB, ya. Nah, yang siapa yang menerbitkan izin, ya, di sini yang menerbitkan izin adalah Biro Klasifikasi Indonesia atau BKI, ya. Ada beberapa sertifikat yang digunakan. Yang pertama sertifikat klasifikasi lambung atau hull sertifikat. Nanti ada sertifikat klasifikasi mesin, mesinnya sertifikat, dan nanti bisa dibaca ya definisinya. Ya. Itu kalau bicara klasifikasinya. Kalau bicara legalitasnya, statutorinya, ini sertifikat garis muat pelayaran dalam negeri. Kalau nggak ada ini, dia nggak boleh bawa barang. Ada lagi sertifikat garis muat internasional, ini kalau kapalnya mau dibawa ngirim barang ke luar negeri. Ada disebut dengan ISM Code, International Safety Management Certificate. Ini untuk faktor keselamatan ya yang ada di kapal. Ada DUC, Document of Compliance. Jadi kalau sudah memenuhi syarat semua yang sesuai di dalam International Safety Maritime tadi, dia dapat DUC. Ada Safety Management Certificate, ada disebut dengan International Ship Security Certificate, ISPS Code, ya. Ada juga dia harus, jadi semakin besar kapal, semakin banyak dokumen yang harus dipenuhi. Ya, seperti itu. Ada Cargo Gear Register Book, ya. Ini sertifikat yang didapatkan dari kapal kargo memenuhi standar atas peralatan angkut berdasarkan ILO Convention ini. Ya, seperti itu. Oke, itu beberapa hal yang kita bisa identifikasi dari sisi administrasi ya. Identifikasi sisi administrasi, kita minta data-data dari wajib pajak terkait dengan ini semua. Ya, semakin lengkap, semakin bagus. Ya, seperti itu. Semakin lengkap sertifikasinya, berarti kapal tadi semakin bagus sebenarnya. Kalau sertifikasinya nggak lengkap, ya bisa jadi akan sangat-sangat mempengaruhi nilainya. Ya, seperti itu. Oke, berikutnya ini ya, apa sih yang kita lakukan nanti pada saat sudah di lapangan? Ya, ini tadi kita cek ya dokumentasinya. Kalau di DJKN, sekali lagi berarti harus minta yang namanya KID. Tapi kalau wajib pajak ini nggak perlu. Ya, berikutnya nanti surat status kepemilikan, sertifikat tadi yang harus dimiliki oleh kapal. Nah, yang kita cek apa nih di lapangan? Yang kita cek dimensi kapal, panjang, lebar, tingginya sesuai dokumentasi yang ada, dan kita kalau kita yakini dokumentasinya ya kita yakin, kita nggak perlu ukur, ya kita percaya sama dokumen, ya gross tonasenya berapa, berat kapal dan termasuk tahun pembuatan ini wajib karena nanti terkait dengan faktor penyusutan. Posisi kapal bisa jadi posisi kapal oh lagi terapung atau tenggelam, lupa. Kalau tenggelam kenapa harus dinilai? Nah, itu. Ini dipakai oleh teman-teman Anda di DJKN buat kapal-kapal yang bisa jadi memang posisinya tenggelam, tapi dia membawa harta karun salah satunya. Ya, itu kemarin saya lupa tahun berapa, 2000 sekian kemarin, teman-teman Anda di DJKN melakukan penilaian kapal harta karun yang ada di perairan Cilacap kalau nggak salah. Karena dulu ada kapal zaman Belanda dulu ya tenggelam, dia membawa beberapa barang ya, dan itu dinilai dulu. Lokasinya ada di mana, kondisinya gambar, dan harga perolehannya berapa. Kalau ada, kalau enggak, biasa wajib pajak enggak ngasih misalnya, ya kita hitung sendiri. Oke, survei lapangan tadi ya, sudah saya sampaikan, mencocokkan dokumentasi data-data tadi dengan kondisi objek yang dinilai, ya terus data pengganti. Nah,
Oke, sekarang kita bicara penilaiannya. Ya, sebelum ke sini, saya balik ke slide dulu. Ke bagian-bagiannya untuk lebih mengenalkan Anda. Ada yang bagian-bagian kapal sebut dengan cerobong atau smokestack, ini ya istilahnya. Ada buritan, buritan itu belakang. Ya, buritan itu belakang, ada propeller dan kemudi mesinnya. Ada port side, ya, kalau belakang disebut dengan starboard, ada jangkar, ada buoy bow, haluan, yang depan ini haluan, yang sering kita dengar. Badak utama, ya, berikutnya ada kabin ya, anjungan bangunan superstructure ini. Ya. Komponen konstruksi yang disebut dengan lunas atau keel, ada disebut dengan linggi haluan dan buritan linggi haluan. Nanti bisa dibaca ya. Yang ini ada disebut dengan istilah gading dan papan kulit luar, ada disebut dengan galar, ya. Komponen konstruksinya dipasang memanjang dari tinggi haluan hingga linggi buritan. Ya. Berikutnya ada komponen konstruksi, ya, geladak dan balok dan seterusnya. Ya, ini gambaran dari tulur itu mana, galar itu mana, ya, nanti bisa dibaca nanti. Ya. Oke, tadi ini sudah ya, kita harus kumpulkan data-datanya ke survei lapangan. Nah, oke, sampai sini dulu ada pertanyaan, silakan. Nanti kita lebih banyak ke sisi prakteknya ya. Untuk identifikasi data-data dan sebagainya, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Pak, kalau untuk sertifikat kapal itu ada biaya-biayanya gitu nggak Pak ya? Peraturannya maksudnya, peraturan-peraturan mengenai biayanya gitu. Ada, ya, tetap ada biaya-biayanya. Makanya biasanya kalau kapal yang sertifikatnya kurang lengkap, dia juga akan mempengaruhi nilainya. Ya, seperti itu. Sambil mungkin nunggu kalau ada pertanyaan lain, saya minta tolong dinyalakan kameranya sebentar. Silakan kalau masih ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke pendekatan penilaian yang digunakan. Ya, silakan dimatikan lagi, nggak apa-apa. Oke, berarti jelas ya langkah-langkah yang harus Anda lakukan pada saat Anda melakukan identifikasi, pengumpulan data dan sebagainya, ini yang harus Anda pahami ya. Sebelum kita masuk ke penilaiannya itu sendiri, ya, dengan penerapan pendekatan yang ada, khususnya dari 3 pendekatan. Ya. Oke, secara umum, ya, paling mudah ini ya. Kapal itu gimana sih Pak? Paling mudah ya paling tidak pakai pendekatan pasar, karena kapal
sebesar apapun data pasarnya ada. Ya, mungkin yang agak rumit mungkin kapal-kapal yang sifatnya strategis seperti kapal perang. Nah, itu kan datanya memang tidak mungkin dipublish. Tapi kalau kapal-kapal komersial itu pasti ada datanya. Ya, sehingga sebenarnya pendekatan pasar ini cukup cukup bisa diandalkan ya untuk digunakan dalam penilaian kapal ini. Pendekatan biaya bisa nggak Pak? Bisa. Secara umum apa nih? Sama. Saja kita akan menentukan apa? Kita akan menentukan RCN-nya kalau pendekatan biaya, satu dikurangi dengan penyusutan. Kalau pendekatan pendapatan gimana? Berarti sama, kita akan cari pendapatan yang berasal dari kapal tersebut. Kalau kita menghitung kapal feri, berarti kita akan cari pendapatan dari feri tersebut. Ya, misalnya nih, Anda yang rumahnya di Lampung nih, pasti sering naik kapal feri ya dari Merak ke Bakauheni. Ya, kalau dengan pendekatan pendapatan, berarti kita akan menilai dari ya penghasilan diterima oleh kapal tersebut dalam 1 tahun. Ya, dari tiket penumpang, tiket kendaraan, ya termasuk fasilitas yang lainnya ada di dalam kapal, kita akan hitung. Satu kita kurangi dengan biaya-biaya yang ada, kita dapatkan NOI-nya, net operating income-nya. Dari situ kita bisa tentukan, kita menggunakan dengan tingkat kapitalisasi atau apa, kita bisa dapatkan nilai kapal. Ya, nah kita sekarang ke pasar dulu nih, ya. Pasar secara umum, berarti caranya gimana nih? Kita menilai objek apapun, berarti harus cari data pasar yang sebanding dan sejenis. Ya, kalau misalnya saya dapat tugas nih Pak, menilai kapal jenis A, ya jenis tertentu, ya. Ada nggak data pasarnya? Ada. Anda coba buka aja yang sekarang pegang laptop nih ya, atau di PC, ya. Anda bisa buka situs ya. Cari aja namanya shipbroker.net. Buka ya, yang pegang laptop ya. Nah, ini. Sudah? Ya. Shipbroker.net. Ini salah satu ya rujukan kita untuk mencari data pasar terkait dengan kapal. Sama kayak Anda kemarin saya minta penugasan untuk melakukan penilaian kendaraan, Innova, Livina, dan sebagainya. Anda bisa buka kan, misalnya di OLX, kan gitu ya. Bisa buka di mobil.com, dan sebagainya. Nah, ini salah satu referensi kita. Untuk yang kapal. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa cari nih, ya, ship for sale. Misalnya, ya. Oh, saya dapat tugas nih Pak, menghitung kapal tugboat. Tugboat, misalnya, posisinya ada di pelabuhan, katakan pelabuhan apa ya, tugboat di pelabuhan di Samarinda, misalnya. Ya, nah, berarti kita harus cari sama-sama jenis tugboat yang ada di Samarinda, di Kalimantan. Ada enggak? Nah, ini kebetulan kan Jepang, dan seterusnya. Ya, kita bisa cari nih, misalnya jenis-jenis kapal. Oh, saya dapat tugas menilai kapal pesiar. Nah, misalnya, semua jenis kapal pesiar kita baca. Ya, nah tinggal cari kapal pesiar yang ada di Indonesia, misalnya. Aduh, kok nggak mau ya? Ya, seperti itu. Atau Anda bisa cari, kalau misalnya kapal pesiar banyak nih. Ya, for sale in Indonesia. Kalau Anda dapat tugas menilai kapal pesiar yang ada di Indonesia. Ya, ini contohnya. Waduh, di blok. Nggak bisa. Ya, ini prinsipnya ya, saya cari ya. Ini karena saya pakai jaringan kantor di blok ini, nggak bisa nih.
gara-gara jodoh ini. Ya, jadi ini yang bisa dicari. Ya, Anda mau jenis kapal apapun, datanya ada. Ya, data pasarnya. Ya, seperti itu. Nah, kita tinggal cari yang ada di Indonesia, sama-sama di Indonesia. Ya, mau jenis tugboat, mau jenis kapal pesiar, mau tanker, ya, ini juga ada. Ya, tinggal dicari ini. Ya, yang sama-sama di Indonesia. Ya, seperti itu. Nah, ini gambaran ya terkait dengan kapal. Nah, kita balik lagi ke ini contoh salah satu data yang kita peroleh, kita menghitung misalnya landing craft, ya, 800 DWT, kita dapat datanya nih, karena kita mau cari juga sama-sama kapal jenis landing craft. Ini posisi ada di Samarinda. Samarinda, dibuat tahun 95, sudah ada sertifikasi dari BKI, length overall, panjang seluruhan 52 meter, breadth-nya, depth-nya, DWT-nya 800 DWT, dia pakai mesin Mitsubishi dan seterusnya, fuel tank capacity 150 ton, kecepatan 7-8 knots, ya, ditawarkan $600.000. Ya, seperti itu. Ini gambarannya. Bisa juga kita kumpulin, oh saya dapat tugas menilai kapal pesiar, speedboat, dan sebagainya. Ini kita dapat juga nih, misalnya nih ada yang menawarkan kapal pesiar dengan harga penawaran 130 miliar, ini jenisnya, nih spesifikasinya, ya, dan ini banyak data. Ya, seperti itu. Ini gambaran ya terkait dengan kalau kita melakukan penilaian dengan pendekatan pasar. Ya. Nah, nanti setelah itu tinggal contoh di sini, ya. Kita dapat tugas melakukan penilaian kapal jenis Panamax, ya, nama kapalnya namanya Panamax, jenis bulker. Bulker ya. DWT-nya 74.000 ton. Tahun pembuatannya 2004, umurnya 10 tahun. Kenapa? Karena dibuat 2004 dan dinilai 2014. Jadi kalau Anda misalnya melakukan penilaian sekarang, 2020, berarti umurnya sudah jadi berapa tahun? 16 tahun. Ya, 16 tahun. Oke, ini contohnya. Ya. Terus kita mau hitung nih, kalau dengan pendekatan pasar. Ini gambaran umum ya. Nanti saya kasih contohnya di DJKN. Biar Anda juga ada wawasan juga. Kurang lebih sama. Ya. Kebetulan kita dapat tugas menghitung Panamax bulker ini. Ya. Kita cari data pembanding. Data pembandingnya apa? Berarti sama-sama cari kapal sejenis. Ya, cari kapal sejenis yang diperjualbelikan. Tadi kita bisa ambil data dari shipbroker.net dan sebagainya. Ya. Nah, ini kita dapat 3 pembanding. Yang pertama namanya New Agility, yang kedua kita dapat Aspendos, yang ketiga kita dapat Maria, nama kapalnya. Dibuat tahun 2001, 2003, 2003. Berarti umurnya 13, 11, dan 11. Ya, dia remain to dry dock, berarti dia harus masuk dock 2 tahun lagi. Yang Aspendos dia harus masuk dock 4 tahun lagi, Maria ini 4 tahun lagi. Ya, yardnya ada di Jepang, jadi posisi kapal dan docknya nanti ada di Jepang, Korea, dan Jepang ini. Kelasnya NK, KR, dan seterusnya. Ya, DWT-nya 76, hampir mirip-mirip dengan yang kita nilai, 76, 73, 75, 76, dan seterusnya. Ya, ini price transaksi. Berarti ini sudah real, bukan lagi penawaran, paham ya? Kalau tadi yang shipbroker.com, shipbroker.net ya, shipbroker.net tadi dia berupa penawaran. Kalau ini berarti sudah real transaksi. Ya, sudah real transaksi. Berarti kita tidak perlu lagi adjust, turun, nggak perlu lagi karena ini sudah real transaksi. Nah, untuk mencari data real transaksi ini, ya, untuk kapal besar-besar yang di dunia itu kita ada salah satu rujukannya, dicatat ya,
Anda bisa buka yang namanya situs situsnya. Kalau ini kan data penawaran ya, bisa dipakai. Anda bisa juga buka ini. Coba buka yang namanya ya Kompas Maritim Weekly Report. Buka. Yang pakai laptop PC langsung browsing. Oke. Sudah ya? Tahu. Ya. Nah, di sini ada semacam jurnal yang diterbitkan rutin oleh asosiasi kapal ya di seluruh dunia. Ya, dia dapat data terkait dengan orang-orang atau perusahaan yang melakukan transaksi jual beli kapal. Jadi di sini contoh yang pertama. Ini rutin ya. Di sini malah data terakhir Desember tahun 2020. Jadi kalau mau cari data misalnya Anda penilaian 2019 atau 18 ini juga bisa dicari yang 18, 19 dan sebagainya. Ya. Jadi ini kayak jurnal nih, kayak koran sebenarnya, dia rutin menerbitkan. Ya. Nah, ambil contoh satu. Kita dapat data ya, tanker sales reported this week. Berarti apa nih? Ya, ada penjualan tanker yang dilaporkan dalam minggu ini. Apa itu? Contoh di sini. Ada vessel kapal namanya Energy Triumph. DWT-nya 157. Tahun pembuatannya 2018. Pabrik pembuatnya Hyundai di Korea. Mesinnya dia pakai Wärtsilä. Ya, terjual dengan harga 45 juta dolar. Ya, 45 juta dolar. Ya, bayarnya siapa nih belum jelas. Nah, kita cari yang bayar yang jelas nih. Contoh di sini, South Korea. Ya, ada kapal jenis Bairavi, kapal DWT-nya 13.000, dibangun 2009, pabrik pembuatnya Sekwang, mesinnya pakai B&W, ya, ini dari Inggris B&W ini, kode IMO-nya sekian-sekian, ya, dijual 6,2 juta dolar. Pembelinya orang Korea atau perusahaan di Korea. Ya, seperti itu. Nah, berarti kalau kita dapat misalnya nih mencari kapal tanker, kita dapat penugasan kapal tanker, kapasitasnya katakan 10.000, berarti ini bisa dipakai nih data ini. Karena mendekati. Oh, saya dapat tugas melakukan penilaian kapal tanker, kapasitasnya 50.000, berarti ini bisa dipakai. Karena ini data transaksi, bukan lagi penawaran. Kalau tadi si broker.net itu penawaran. Makanya tadi saya sampaikan, kalau untuk kapal nggak usah khawatir, kita banyak rujukan. Mau jenis kapal apapun banyak rujukannya. Yang susah mungkin kapal perang. Tapi kalau kapal perang nggak mungkin dinilai sama DJT. Kan itu ya. Nggak mungkin WP itu punya kapal perang. Kan itu. Ya. Ini gambaran ya seperti itu. Oke. Saya balik lagi. Jadi ini data transaksi real ya. Ini untuk tanker. Untuk yang bulk carrier. Nah ini. Oh, ada kapal namanya Tiger Guangdong, DWT-nya 180.000, dibangun 2011, pembuatnya pabrik Guangdong, mesinnya pakai B&W dari Inggris mesinnya, ya, dijual, laku terjual, karena ini sales reported 15,75 juta dolar. Pembelinya dari Yunani, ya, bisa dipakai juga. Jadi kalau kita dapat tugas menilai kapal tanker besar nih, kapasitas 180, data ini bisa dipakai. Ya, sorry, bulk carrier, bukan kapal tanker, bulk carrier, kapal curah. Ya, seperti itu. Ini beberapa contoh ya, seperti itu. Oke, saya balik lagi ke slide tadi. Ya, ada yang mau tanya? Oke, ya. Jadi ini contoh data yang kita peroleh. Ini tadi data new activity aspek ini dari Kompas Maritime Weekly.
Ini berarti data transaksi real, bukan lagi penawaran. Ya, kita dapat data transaksinya 17,5 juta dan seterusnya. Lalu kita buat penyesuaian. Samalah dengan saya, penyesuaian dari sisi tahun, dari sisi kapasitas, dari sisi klasifikasi, kondisi, ya, adjust crane kalau dia punya crane, dari kanan bicara kapal, ya, bulker ini bisa dia punya fasilitas untuk bongkar muatnya. Ya, seperti itu. Oke. Kita masuk satu-satu dulu, ya. Kita mau melakukan penyesuaian atas tahun. Ya. Didapatkan di sini contoh 3,3, ya. 3,3% perbedaannya per tahun. Jadi, contoh ya, perhatikan ya. Data pertama, ini kan umurnya 13 tahun. Saya ngikuti kursor saya ya, 13 tahun. Sedangkan yang dinilai umurnya 10 tahun, berarti perbedaannya berapa tahun? 3 tahun. Ya kan? Karena perbedaannya 3 tahun, penyesuaian per tahunnya 3,3%, maka penyesuaiannya kita ya 3,3 kali 3 tahun, dapatnya 9,9%. Oke, saya ngikuti ya. Nanti baru saya jelaskan dari mana 3,3. Nah, tapi ikuti ini dulu. Ya. Nah, data kedua, Aspendos, umurnya 11 tahun, yang dinilai umurnya 10 tahun, berarti perbedaannya berapa? 1 tahun. Ya, maka penyesuaiannya 3,3. Data kapal Maria, umurnya 11 tahun, berarti penyesuaiannya 3,3%. Oke ya, saya ngikuti. Ini adjustment dari sisi tahun. Nanti ini juga bisa dipakai untuk menghitung penyusutan kalau nanti kita terapkan di pendekatan biaya. Dari mana nih kita menghitung? Kita ambil data dari ini. Kompas Maritim tadi, dia menunjukkan bahwa nah ini. Ya. Perhatikan ya. Ini contoh tadi yang kita nilai kapal jenis apa? Masih ingat? Yang kita nilai? Bulker, Pak. Bulker apa namanya? Panamax serinya ya. Iya, Pak. Oke ya. Kapasitasnya kan 70 nih. Tadi kan 76, 70 berarti kan ya. Berarti perhatikan ya. Ini contoh aja. Panamax kapasitasnya 70. Oke. Nah, ini jurnal ini sudah memberikan rujukan bahwa ya, kalau ada kapal Panamax ya, kapasitas 70 ini ya, dia bikin baru kontrak nih, itu harganya 40 juta dolar. All number in US million. And be prompt delivery, berarti kapal tadi kalau sudah selesai akan dikirim, harganya 40 juta dolar. Oke, nah begitu dia sudah berusia 5 tahun, kapal Panamax ini, dia nilai pasarnya menjadi 28. Begitu dia jadi 10 tahun, nilainya jadi 18. Begitu dia sudah umur 20 tahun, nilainya dia jadi 7 juta dolar. Ini dari survei pasar yang dilakukan oleh si Maritim Kompas Weekly ini. Nah, dari sini Anda sudah bisa hitung. Kalau yang usianya 5 tahun, jadinya 28, berarti kira-kira penyusutannya berapa persen? Berarti selisih berapa tadi? 12 ya? 12 bandingkan dengan 40 tahun, 40 juta dolar, berarti berapa persen itu? 30%, Pak. 30%. Ya, 30%. Nah, ini kalau usia 5 tahun,
Berarti berapa penyusutannya? Kalau 30% dari 5 tahun, berarti berapa? 30%, Pak. 30% dapatnya. Nah, ini kan 5 tahun. Berarti per tahunnya berapa persen? 6%, Pak. 6%, Pak. 6%. Ya. Oke, berarti kalau dia masih agak mudaan nih, penyusutannya sekitar 6% per tahun. Sekarang kita bawa ke yang umur 10 tahun. Tadi yang kita nilai kan umurnya 10 tahun. Ya. Ini 18. Harga barunya 40. Berarti penyusutannya berapa persen? Berarti selisihnya berapa tuh? 22. Ya. 22 bagi 40 berapa? 55%, Pak. 55. 55%. 55%. Nah, berarti per tahunnya berapa? 5,5, Pak. 5,5. 5,5. Ya. Jadi ini ya. Ini berarti kalau masih awal-awal dia penyusutannya dia sampai 6%. Semakin agak lama dia penyusunnya agak turun jadi 5,5 per tahun. Ya. Kalau yang 20 tahun, coba. Berarti per tahunnya berapa persen? Kalau 20 tahun dia 7 juta, berarti selisihnya 33 juta dolar. 33 juta dolar bagi dengan 40, ketemu berapa itu? 82,5%, Pak. 82,5. Dibagi 20 tahun, Penyusutannya 4,1%. 4,1%. Ya, seperti itu. Jadi, berarti kalau yang sudah agak tua nih, penyusutannya turun jadi 4,1% secara rata-rata. Nah, ini data pasar yang sering saya sampaikan. Penilai, kalau dia rajin mengumpulkan data pasar, dia bisa buat ini. Tapi kalau dia nggak punya analisis pasar, dia bisa merujuk ke sini. Karena kebetulan ini ada data pasarnya. Ya, seperti itu. Nah, ini ya, perhatikan ya. Ini kita ambil data posisi 2020. Berarti ini kalau kita menilai di 2020. Nah, berarti kalau kita mau tadi ambil, saya balik lagi ke soal tadi. Soal tadi, kita bicarakan menilai untuk tahun 2014. Berarti kita juga cari survei dari Nikli Maritim Kompas tadi di posisi 2014. Paham ya? Posisi 2014, surveinya menyatakan per tahun, kalau yang umurnya 10 tahun, itu kira-kira kisarannya 3,3%. Jadi nanti beda kalau Anda menilai posisi 14, Anda menilai di posisi tahun 2020, nanti mungkin Anda menilai di posisi 2021, ini bisa jadi akan berbeda-beda. Bisa ngikuti ya gambarannya ya? Bisa, Pak. Ya. Ya, Pak. Ya. Nah, kalau saya udah ngumpulin beberapa data, jadi nanti saya bisa pakai ya. Ini data di 2016 ya. Data 2016. Coba Anda perhatikan. Ini ada data penjualan dan seterusnya. Nah, ini ya. Coba perhatikan ya. 2016 nih sama-sama tadi Panamax tadi kapasitas 70, harga barunya 45. Tadi berapa harga barunya 2020? 40, Pak. 40. Nah, gitu ya. Jadi dari situ bisa kelihatan nih ya. Berarti kita bicara RCN. Kalau kita menilai di 2016, RCN yang kita dapat itu 45. Tapi kalau kita menilai di 2020, RCN yang kita dapat itu 40. Makanya beda tahun bisa jadi akan beda RCN. Akan beda juga besaran penyusutannya. Seperti ini. Ya, seperti itu. Ini coba lihat ini. Ya. Tadi
46. Nah, 5 tahun dia jadi 35. Berarti selisih berapa? 11 juta. 11 juta bagi 46. Berapa persen jadinya? Pak. 24. Bagi 5 tahun, berarti per tahun berapa? 5%-an mungkin, Pak. Hampir 5%. Ya. Kalau tadi berapa? Yang 5 tahun pertama, 30%. Kan gitu ya? Paham maksud saya ya? Iya, Pak. Jadi Anda tidak bisa langsung, oh pokoknya kalau 1 tahun itu sekian persen. Dari mana? Nah itu harus dicari rujukannya. Ya, rujukan ini dari survei pasar yang dibuat oleh Kompas Maritim Weekly ini, khusus kapal ya, khusus kapal. Kalau nanti Anda hitung pesawat bisa jadi akan berbeda. Ya. Nah, kita melihat ya rujukan ini kapan dia terbit. Oh, kalau dia 2016, berarti ini saya pakai untuk penilaian objek misalnya di 2016. Kalau saya misalnya dapat tugas untuk menilai objek yang di 2018, ya, berarti saya harus buka data, ya. Misalnya saya buka yang 17 ya, contoh. Saya akan ngumpulin data. Oke. Ini masih 16. Sorry. 17. Mana tadi ya? Nah, ini yang 17. Ya. Berarti saya kumpulin data yang di 2017. Kalau saya dapat tugas melakukan penilaian di 2017. Ini udah berubah belum layarnya? Udah 17 ya? Nah? Masih 16, Pak. Oh, masih 16. Oh, belum. Sorry. Nah, ini. Ya. Berarti kalau 17, coba perhatikan ya. Sama-sama Panamax. Nah, ini perhatikan, 17 nih. Sama-sama Panamax, beda lagi dia harga barunya. Paham ya gambarannya? Ya, seperti itu. Oke. Saya balik lagi ke slide. Ya. Jadi persentase ini kita bisa pakai untuk penyesuaian dari sisi tahun, bisa juga nanti kita pakai untuk yang dari sisi dengan pendekatan biaya. Ya, seperti itu. Kapasitas, ya. Nanti Anda juga akan survei. Beda kapasitas itu nanti per 1.000 ton atau per 10.000 ton itu akan selisih berapa? Sama nanti kita bisa ngambil dari Kompas Weekly tadi atau bisa ngambil dari Seabroker.net tadi. Oh, kalau kapal selisih 5.000 ton, kapal selisih dengan 10.000 ton dan sebagainya, itu nanti penyesuaiannya berapa persen? Nanti bisa dipakai di sini. Ya, seperti ini. Ini contoh aja. Data pembanding 2, 73.975. Yang dinilai 74. Berarti kan mirip nih. Berarti dari sisi kapasitas hanya kecil sekali 0, sekian misalnya. Kita taruh nih misalnya perbedaannya sekitar 4.400. Ya, ini kecil 0,0 sekian lah 4.400. Kalau yang data Maria, kapal Maria ini 76. Ya, karena ini lebih besar, maka penyesuaian jadi negatif. Ya. Kondisi baik, sedang, dan seterusnya nanti juga sama. Kita cari rujukannya. Dan kita bisa dapatkan yang penyesuaiannya minus 2,3, minus 3,7 dan seterusnya. Ya. Total, ya, langsung aja ke total.
ya, sekitar 970, dan seterusnya didapatkan nilai 18,470, 21,620, dan seterusnya. Sekali lagi ya, kalau Anda sudah dapat penyesuaian ini, Anda mau rata-rata silakan. Nanti kalau rata-rata berarti ketemu bobotnya masing-masing 33,3%. Anda mau pakai, oh saya lebih yakin data nomor 2 Pak, berarti ini saya pakai bobot 40%. Boleh enggak? Boleh, silakan aja. Jadi kalau ini pakai bobot 40%, yang ini bobotnya 30%, ini 30%. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kita dapatkan nilainya 20.656.000 dolar. Ya, seperti itu. Ini contoh ya, kalau kita menghitung Panamax Bulker dengan pendekatan pasar. Ya, seperti itu. Saya balik ke punya DJKN sekarang. Mana tadi? Ada yang mau tanyakan? Silakan sebelum kita lanjut ke mana tadi? Sebentar. Ya. Nah, sekarang kita coba lihat yang punya DJKN ini. Ya, ini ada kasus, contoh kasus ya. Melakukan penilaian kapal ikan MS Rin. Spesifikasinya ini MS Rin ya. Korea, bendera Korea Selatan, lokasinya ada di Tanjung Benoa, Bali. Tahun pembuatannya 2000, dokumennya nggak ada. Warna putih, kapasitasnya 300 GT. Ukurannya 35,6 sebenarnya, mesinnya Weichai, bahannya pakai baja dan dia tipe kapal penangkap ikan. Ya, identifikasi kita kondisi mesin rusak ringan, mesin rusak ringan, bodinya rusak dan seterusnya. Ya, nah kita kumpulkan data pembanding. Ya, kita dapat pembanding Sri Rendra sama-sama di Tanjung Benoa dan seterusnya, mesin Dongfeng dan seterusnya, material baja dan seterusnya, kondisi kropos, korosi sama-sama, tapi sama-sama penangkap ikan. Berikutnya pembanding 2 kita dapat kapal KM Kansa sama-sama di Tanjung Benoa. Ya, nah yang sering saya sampaikan, data pembanding paling tidak harus 2 minimal. Dapat 3 lebih bagus. Ya. Nah, sekarang kita hitung sekarang. Kita lakukan penilaian. Yang dinilai kapal ini MS Rin. Pembandingnya Kansa, ini fotonya. Pembanding keduanya si Rendra. Ya. Informasi Pak Jonathan sama Pak Wayan Sukartai. Ya. Kita buat tabulasinya, kapal penangkap ikan seterusnya sama dimensi fisik dan seterusnya, kapasitasnya, tonase, ya, daya mesin dan seterusnya kita masukkan. Nah, data pembanding pertama ditawarkan ya 1,5 M. Ya, pembanding kedua 1 M. Kita masukkan nih, kita perhitungan dalam perbandingan ya. Kelengkapannya sama, berarti penyelesaian 0%. Dimensi fitness ini sama ya, kurang lebih dengan kemarin kita udah belajar. Ya, langsung aja ya, hasilnya didapatkan dengan pembanding pertama minus 36, pembanding kedua minus 5. Ya, nah ini kan jauh nih perbedaannya ya. Karena jauh perbedaannya, kemarin yang saya sampaikan, ini harus Anda catat baik-baik. Kaidah umumnya bahwa semakin mirip ya, dia diberi bobot lebih besar. Minus 5 dengan minus 36, paling mirip yang mana? Yang minus 5. Maka ini kita kasih bobot lebih besar. Bobotnya kita kasih 60%. Tapi kalau misalnya pembanding 2 ini misalnya dapatnya 30%, di sini minus 36, di sini misalnya minus 30, berarti kita bisa rata-ratakan. Ya, nah ini ambil contoh kita kebetulan ya bobotnya seperti ini sehingga
kita beri bobot terbesar untuk yang pembanding 2. Total nilainya menjadi 954 juta. Nah, berarti inilah nilai kapal merek MS Training. 945 juta rupiah. Ya, seperti itu. Oke, ini Anda kuncinya ini ya, membuat penyesuaian. Semakin lengkap data Anda, ini semua ini kan datanya cukup lengkap nih, data spesifikasi dan sebagainya, termasuk dokumen dan sebagainya. Berarti pada saat membuat penyesuaian harus berdasar variabel yang kita sudah kumpulkan dan di data-data di lapangan. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada tanya, Pak, tadi dicontoh di slide kok cuma pakai 5 penyesuaian. Yang di sini kok banyak, Pak? Ini kan banyak nih penyesuaiannya, variabelnya. Ya, semakin lengkap datanya Anda, lebih baik nih Anda membuat variabel penyesuaian. Tapi kalau tadi yang di slide itu gambaran umum. Ya, cukup kita pakai 5 variabel sudah cukup nih, karena sudah menggambarkan kondisi umum dari sebuah kapal. Ya, seperti itu. Oke, ini baru satu pendekatan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke pendekatan yang kedua. Jadi saya kasih gambaran Anda secara umum, ya tadi contohnya kapal tanker, Panamax Bulker, dan saya kasih gambaran agak detail. Ini contoh yang dikerjakan teman-teman Anda di DJKN. Pak, saya besok dapat tugas di DJP, Pak, tapi saya mau menilai kapal ikan. Boleh nggak saya pakai caranya di DJKN? Boleh. Anda rujuk aja nih. Ada contoh aja ini juga boleh. Silakan aja. Ya. Pak, saya dapat tugas menilai kapal tanker. Ya, Anda pakai cara yang pertama tadi, yang ada di slide, dan sebagainya. Jadi penyesuaiannya tergantung dari jenis objeknya dan ya kecukupan data Anda yang dapatkan di lapangan. Ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan? Pak, izin bertanya, Pak. Oke, silakan, Mbak. Kalau misalnya kita menilai rumah sakit apung, tapi yang dialihfungsikan gitu, Pak. Jadi dari ya, tangkapan nelayan itu ikan. Jadi rumah sakit apung kayak punyanya Dokter Sher, Dokter Lim itu ya, Pak. Itu pembandingnya itu rumah sakit kapal atau kapal nelayan ya, Pak? Kuncinya ya, dia kan fungsi dasarnya kapal ikan. Jadi ya, kapal ikan. Kalau Anda mau nilai seperti itu, berarti, oh ini Pak, saya dapat kapal ikan yang diganti fungsinya jadi rumah sakit. Berarti ya harus cari yang sama-sama sebanding dan sejenis. Dapat enggak model seperti kapal ikan, tapi fungsinya jadi rumah sakit? Oh, saya enggak dapat, Pak. Saya dapatnya yang kapal ikan. Berarti apa? Ini boleh tetap Anda pakai data pembanding kapal ikan. Tapi nanti ada penyesuaian yang tidak dimiliki oleh kapal ikan dibandingkan dengan kapal rumah sakit yang Anda nilai. Apa itu? Ada fasilitas di dalam kapal rumah sakit yang itu tidak ada di dalam kapal ikan. Ya, seperti itu. Misalnya apa nih? Di rumah sakit, kapal rumah sakit nggak mungkin ada alat pancing. Ya, di sini bisa jadi nanti ada satu variabel alat pancing, Anda tambahkan bisa jadi. Nanti ada alat pancing yang unik nih di sini misalnya. Anda jadikan variabel boleh. Misalnya seperti itu. Ya. Itu gambarannya ya, Mbak ya, seperti itu. Oke, Pak. Mbak Sapani Elva ya. Oke. Yang lain sebelum kita lanjut ke biaya. Kalau biaya gambaran umum sama ya. Kita akan cari RCN atau NRC kurangi penyusutan. Ya. Nah, ini saya balik lagi ke slide dulu nih untuk gambaran umum ya, pendekatan biaya. Ya. Untuk yang dengan biaya, nah ini. Tadi sampai contoh ya. Saya dapat tugas Panamax Bulker kapasitas 74 tahun pembenahan 2004. Ya, RCN-nya 33 juta dolar. Karena dia umurnya 10 tahun, per tahunnya 3,3%, maka penyusutannya didapatkan 33%. Ya.
Jadi dari RCN kurangi penyusutan. Ya, tadi dari mana nih penyusutan? Kita survei nih. Dari Kompas Weekly tadi. Jadi kita bisa ada rujukannya, ada dasarnya kita membuat penyusutan. Ya, ada dari penyusutan. Ya. Nah, ini kita dapatkan nilai pasarnya 22,1 juta dolar. Ya. Nah, kapal ini harus masuk dock. Dan perkiraan biaya dockingnya itu 1 juta dolar. Maka nilainya turun lagi nih. Menjadi 21,1 juta dolar. Tapi kalau kapal ini baru keluar dari dock, berarti ini nggak perlu ada biaya adjust dry docking ini. Ya, seperti itu. Ini yang umum. Biar Anda paham dulu nih konsep umum. Oke, baru nanti saya coba kita cari rujukan wawasan lain yang ada di DJKN. Ya. Paham ya? Menentukan penyusutan ada dasarnya ya, bukan asumsi ya. Paham ya? Jangan sampai Anda selalu berpikiran penilaian itu pakai asumsi. Enggak, penilaian itu ada dasarnya. Ya. Oke. Kalau di soal, di ujian ya nggak apa-apa asumsi. Ya, tapi kalau dalam nanti udah masuk ke dunia kerja, Anda balik lagi ke DJKN, Anda harus ada referensinya membuat penyusutan tadi. Saya balik ke punyanya DJKN. Ya. Prinsipnya sama nih, cari NRC atau RCN, kurangi penyusutan. Ya. Berarti kita cari RAB, sama kayak kita menghitung bangunan. Kalau di sini nih, ya. Ini contoh aja nih, punyanya DJKN. Dia bisa dapat data RAB dari kapal. Ya. Jadi semua peralatan dan sebagainya, biayanya berapa, membuatnya harga berapa, dan seterusnya dia dapat datanya dari pabrik sejenis. Ya, setelah itu tinggal kurangi dengan penyusutan. Dia sudah buat tabel, ya tabel penyusutan besar persentasenya, ini gambarannya. Oke, nah ini sekarang kita hitung. Ya, misalnya dapat tugas menghitung kapal Roro, KM Elizabeth namanya. Ya, ini yang dinilai kapal Roro yang ada di Indonesia, di Tanjung Priok. Ya, tonase 90 ton, panjangnya 27, dan seterusnya. Mesinnya Perkin dan Cummins, hasilnya plat baja. Ya, nah dia cari RAB-nya. Ya cari nih, sama kayak Anda bikin untuk rumah, ruko, ya, menghitung RAB. Tapi ini untuk kapal. Dari mana nih Pak? Ya, berarti dia harus datang ke pabrik pembuatnya buat referensi ini. Ya, seperti itu. Nah ini dia dapat nih, contoh ya, ini teman-teman dia dapat nih datanya. Dari data ini dia bisa hitung RAB-nya. Ya, RAB-nya. Oke. Termasuk upah dan seterusnya, PPN dan sebagainya, sehingga didapatkanlah NRC-nya atau RCN-nya 10,6 miliar. Ya. Nah, ini sudah dapat RAB-nya atau RCN-nya sudah dapat. Itu tinggal dikurangi dengan penyusutan. Penyusutan di sini diambil kondisi kapal baik, diketahui punya fisik ada 5% karena kondisi masih baik. Ya, maka besar penyusutannya 5% kalikan 10,6 miliar, maka nilai setelah penyusutan menjadi 10,1 miliar. Kemungkinan fungsi dan ekonomis dianggap nggak ada, karena ini sama-sama masih teknologi masih bagus, masih sama, maka nilai kapalnya menjadi 10,1 miliar. Ya, seperti itu. Ini contohnya di pendekatan biaya. Ya, ini ada contoh berikutnya, nanti Anda bisa baca, Anda bisa praktekkan juga. Kalau dia ini sekarang dia pakai koefisien, ya, pakai dan seterusnya, sama, ya, pakai besaran. Dapatkan ini contoh ya, dapatkan nilai total NRC-nya 16,69 miliar, kurang tambah dengan administrasi, pajak dan sebagainya, dapatlah RCN-nya sebesar 18,5 miliar. Kurangi penyusutan, ya, penyusutan fisik, ya, ini ternyata sudah cukup rusak ya, sudah jelek,
maka penyusutannya besar sampai 75%, maka nilai setelah penyusutan menjadi 4,6. Karena ini mesinnya sudah cukup tua, ada penyusutan fungsi 50% lagi, maka nilainya menjadi 2,3 miliar. Ya, seperti itu. Nah, ini sekali lagi ya, kebetulan kita bisa kumpulin nih data-data RAB seperti ini. Oke ya. Nah, kalau nggak ada data RAB gimana? Kan sulit nih. Nah, tadi kita bisa cari rujukan di kompasweekly.com tadi. Nah, tadi ya. Ini. Ya. RAB itu mana? Ini RAB. Ya. Nah, ini. NB kontra NB Delphi ini RAB. Ini semua RAB. 88, 90 ini RAB. Jadi kalau kita dapat tugas menilai Panamax, RAB-nya RCN-nya berapa? 40 juta dolar. Ini RCN. Ya, seperti itu. Jadi ini yang kita harus coba carikan rujukan untuk menentukan RCN-nya. Ya, ini tanker. Ya, kalau bulker Panamax. Nah, kalau Panamax bulker yang tipe handy ini harga barunya 22. Supramax harga barunya 23. Ini kapasitasnya sekian, 56.000 dan seterusnya. Ya. Bisa ngikuti ya, cara mencari RCN ya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ada datanya rinci, bisa pakai RAB, lebih rinci kayak Anda menghitung bangunan, boleh. Ya. Tapi kalau untuk udah kapal besar-besar, agak sulit. Ya. Pak, saya dapat RAB-nya, Pak, karena kebetulan pabrik pembuatnya itu WP saya, di KPP saya. Nah, berarti pakai caranya di yang dari teman di CKN tadi, ini bisa dipakai. Anda bisa nih, kalau ini WP Anda bisa cari data detailnya. Kelihatan nanti dari faktor yang dikeluarkan untuk bikin satu kapal, dia beli bahan dari mana saja nanti kelihatan. Ya, Anda bisa masukkan ke sini. Tapi kalau nggak dapat, ya kita cari rujukan, bisa dari Kompas Weekly tadi, atau dari sumber yang lain. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini untuk pendekatan biaya, ada pertanyaan? Izin bertanya, Oke, silakan. jadi kalau misalnya nanti dapat RAB-nya kan waktu tahun yang dulu tuh Pak, berarti kalau misalnya kita mau tarik ke tahun ini, berarti kita penyesuaian dengan angka inflasi gitu Pak? Boleh, Anda pakai tren, Anda pakai indeks, boleh silakan. Ya, tapi sekali lagi kuncinya harus cari yang RCN di tahun penilaian. Ya, Anda dapat RAB 2014. Ya, Anda nilai di 2020. Yang Anda nilai itu kapal pembuatan tahun 2000. Berarti apa? RAB atau RCN Anda dapat di 2014, Anda tarik dulu ke tahun 2000, bisa pakai tren, indeks, dan sebagainya. Setelah itu Anda kurangi penyusutan dari tahun 2020 ke tahun di mana tahun pembuatan kapal yang dinilai itu dipakai. Dan tadi tahun 2000, berarti tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2000 untuk menentukan penyusutan. Ya, seperti itu. Kalau dapat datanya untuk menghitung RCN. Ya, seperti itu. Silakan aja. Ya. Jadi banyak cara, banyak metode untuk kita menentukan RCN. Ya, seperti itu. Setelah itu tinggal kurangi dengan penyusutan, baik sifatnya fisik, fungsi maupun ekonomi. Ya, seperti itu. Oke. Yang lain? Kalau enggak, kita masuk ke pendekatan pendapatan. Ya. Sama nih prinsipnya. Ya. Kita mempertimbangkan pendapatan dan biaya yang terkait dengan objek penilaian. Bisa nanti setelah itu kita kapitalisasi, nanti atau juga kita pakai diskonto menggunakan DCF misalnya, boleh silakan. Ya, seperti itu. Nah, berarti apa nih kalau kita bicara pendekatan pendapatan? Berarti ini hanya cocok diterapkan untuk kapal yang menghasilkan pendapatan. Contohnya apa nih? Kapal penumpang itu pasti satu. Yang kedua, kapal tanker pasti ada pendapat. Kenapa? Karena ada sewa tanker.
Ya, full carrier bisa dicari. Ya, karena ada sewanya dan sebagainya. Jadi prinsipnya kita akan terapkan di kapal yang menghasilkan pendapatan. Nah, ini ambil contoh yang punyanya DJKN. Coba kita lihat. Yang DJKN sekarang. Nah ini, ya, dengan pendekatan pendapatan sama nih, Chris. Ya, berarti kita akan cari nih pendapatan dari kapal tadi apa nih? Karena yang kita cari misalnya kapal feri, berarti kita cari pendapatan dari feri apa nih? Bisa jadi pendapatan operasional, harga tiket, sewa dan seterusnya. Ya, satu tingkat kekosongan seperti biasa. Berarti kita cari di sini PGI nanti yang di sini. Satu dikalikan dengan vakansinya. Ya, tingkat vakansi loss-nya. Satu kurangi lagi dengan biaya operasional. Ya, setelah kurangi tingkat kekosongan nanti jadi efektif gross income. Nanti setelah efektif gross income, kurangi dengan biaya operasional. Dan nanti kita dapatkan net operating income-nya. Oke. Nah, kalau pakai DCF, berarti nanti kita akan menghitung tingkat pertumbuhannya. Dan nanti akan kita diskontokan. Ya, ini cara yang pertama dengan pakai metode DCF. Ya, nanti kita kumpulkan data-data penghasilan dan sebagainya, nanti bisa dibaca ya. Seperti itu. Jadi ini ya, untuk mencari PGI, satu kurangi dengan tingkat kekosongan. Ya, setelah kurangi tingkat kekosongan nanti jadi EGI. Dari EGI kita kurangi dengan biaya operasional. Ya, nanti ini akan jadi net operating income-nya. Ya, dengan tingkat diskontonya. Ya. Terus terambal terdapat terminal value, maka terminal value dapat menggunakan tingkat kapitalisasi terminal dengan mempertimbangkan tingkat kapitalisasi pada periode awal. Ini cara pakai DCF, silakan. Saya mau pakai yang sederhana aja Pak, pakai yang namanya kapitalisasi langsung, boleh. Ya, nih. Membagi proyeksi pendapatan tahunan yang mencerminkan dan mewakili pendapatan tahunan di masa akan datang dengan tingkat kapitalisasi tertentu. Ya, langkah-langkahnya bisa dibaca ya, cara-caranya sama. Ada PGI, kurangi kekosongan, dapat EGI, EGI kurangi biaya operasional, nanti dapat net operating income, dan seterusnya. Kita tetapkan tingkat kapitalisasi, nanti kita bisa hitung nilainya. Contoh sekarang, kita langsung ke contoh aja. Kita mau menilai kapal feri namanya Putri Bungsu. Ya, rute Perak Bakahuni. Spesifikasinya tonasenya 40 GT, ABK-nya 14 orang. Ya. Kapal merupakan kapal pemerintah yang pembiayaannya dibiayai 100% oleh pemerintah dan tanpa hutang. Lama 1 kali trip 2 jam dan dalam sehari kapal tersebut melakukan 6 trip. Dalam sebulan kapal beroperasi 20 hari kerja, bahan bakar yang diperlukan 335 liter per jam. Kapasitas kapalnya kalau full ya, bisa diisi orang 240, diisi mobil 50, motor 50, diisi mobil 22. Oke, daftar tiket kita kumpulkan. Kalau dewasa 13.000, anak 8.000, motor 39, mobil, bus, truk dan sebagainya kita kumpulkan. Ya. Nah, setelah itu kita kumpulkan data tingkat kekosongan, ya, dapat data dari BPS, ya, diperoleh hasil dari BPS menyatakan bahwa tingkat kekosongan itu ada di bulan-bulan tertentu. Ini tingkat kekosongannya cukup besar, ya. Sorry, ini tingkat okupansi dari tingkat hunian, ya. Kalau dia September 100% ini terisi kapalnya. Berikutnya tambahin dengan pendapatan lain dari tiket, dari karaoke, kantin dan sebagainya kita kumpulkan. Tingkat pertumbuhan diperoleh dari BPS 6,1%, misalnya ini contoh ya.
biaya makan dan sebagainya bisa dibaca. Ya. Nah, tingkat diskonto ditentukan dengan rumus WACC. Namun karena pemilik kapal ini 100% adalah pemilik sendiri, maka tingkat diskontonya pakai CAPM. Anda sudah dapat ya perbedaan WACC dengan CAPM belum ya kemarin ya? Saya lupa, itu harusnya dapatnya di teori penilaian itu. Ya, ini diterima aja dulu. Ya. Jadi nanti menghitung tingkat diskonto dari mana nih? Dari risk free ditambah dengan beta kalikan dengan risk premium. Beta diketahui 0,94. Dari mana nih Pak 0,94? Ini kita cari dari perusahaan sejenis yang ada di Bursa Efek. Karena ini pelayaran, kita ambil dari perusahaan pelayaran yang ada di Bursa Efek. Ya, banyak perusahaan-perusahaan angkutan yang ada di Bursa Efek kita bisa jadikan rujukan untuk menghitung betanya. Ya. Tingkat bunga bebas resiko 8,75. Ini dari mana nih? Ini bisa dari DJPPR, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Piutang Resiko. Ya, atau dari OJK juga bisa, BI juga bisa. Risk premium market 7,51. Sehingga kalau kita masukkan rumus, risk free 8,75, ini 8,75. 875 ditambah dengan beta 0,94. Langsung latihan ya, coba ya. Nanti kalau di soal keluar Anda nanti terbiasa. Ya. 8,75 tambah beta 0,94 kalikan risk premiumnya 7,51. Betul nggak dapatnya? 15,81. Betul nggak kira-kira? Ada yang sudah ngitung? Halo? Betul nggak hasilnya? Betul Pak, 15,8094. Oke, 15,81 ya. Oke. Berikutnya terminal cap rate 9,69 ya. Dari mana nih 9,69? Ya, ini rule of thumb-nya ya. Dari tingkat diskonto sebesar 15,81 dikurangi dengan tingkat pertumbuhan kapal ini. Ya. Jadi kalau 15,81 dibandingkan dengan 9,69 berarti selisihnya ada berapa persen ini? Selisihnya. 15,81 kurangi 969. Berapa persen itu? $6,12 Pak. Nah, berarti 6,12% itu merupakan tingkat pertumbuhan kapal. Tingkat pertumbuhan penghasilan dari kapal. 6,12. Oke. Sekarang kita mau hitung pakai DCF. Nah, ini 6,1 nih tingkat pertumbuhan. Ya. Masukin rumus. Nanti Anda latihan di rumah ya, kerjakan ini ya. Angka-angkanya dari mana? Anda harus membiasakan pakai kertas kerja di Excel nih. Ya. Dapat total nilai kapalnya 23 miliar, 23,7 miliar. Ya, seperti itu. Saya kasih Anda tugas, tapi tidak perlu dikumpulkan, tapi Anda latihan ya di kertas kerja Anda, di Excel Anda hitung DCF ini. Ya, biar nanti Anda semakin familiar dengan metode DCF sehingga didapatkan angka 23,7 miliar. Ya. Paham ya? Anda latihan sendiri di rumah, ya. Siapa? Siapa? Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Nah, ini kalau kita menghitung kapal, feri, roro, dan sebagainya, ini bisa didapat. Pak, kalau saya ngitung kapal tanker, dapat harga sewa dari mana nih Pak? Sama, Anda bisa cari rujukan dari tadi, Kompas Weekly tadi. Kita buka Kompas Weekly. Ini ya, Kompas Weekly. Contoh ya, di sini ada nilainya. Ya, seterusnya.
di Kompas Diki juga mencantumkan nah ini. Chartering market snapshot. Nah, ya. Jadi kalau kapal kapasitas ini tadi ya, Panamax tadi, Panamax LRI, ya, kapasitas dia 80.000, maka harga charternya, sewa charter kan sewa ya, ini berarti kisarannya $13.000. Ya, ini kalau yang tanker, kalau yang bulker, Supramax dan sebagainya seperti ini. Ya, ini untuk tanker, ini untuk bulker. Ya, jadi ini rate-nya. Kalau ini dirupiahkan berarti berapa nih? Anggap rupiah kursnya sekarang 14.000. Berarti 13.000 kali 14.000 berapa? Berapa juta? Berapa berarti sewanya? 182. 182, Pak. 182 juta. Ya, 182 juta. Oke, ini recycling dan seterusnya. Ini untuk yang kapal-kapal jenis lain juga ada container ship. Ya, ini kapal pengangkut kontainer. Ini data juga. Oke, jadi ini salah satu rujukan kita untuk mencari nilai sewanya ya. Karena ini kita bicara charter kan berarti sewa. Ya, nanti setelah itu tinggal dimasukkan ke kertas kerja untuk menghitung baik menggunakan metode DCF maupun dengan kapitalisasi langsung. Kalau ini contohnya pakai DCF. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Anda kerjakan nanti ini ya, DCF buat latihan Anda, biar membiasakan Anda. Ya. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sementara pertemuan kita akhiri dulu. Tugas Anda hanya membuat ini buat Anda sendiri, tidak perlu dikumpulkan, membiasakan Anda, dan Anda baca definisi-definisi yang ada di atas, ya tadi ya. Karena itu bisa dibaca. Tidak harus dihafalkan, yang penting Anda tahu. Ya, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Bingung nggak kira-kira? Bisa ngikuti ya? Saya kalau diem ini saya khawatir nih. Kalau diem-diem ini malah saya khawatir gitu. Coba memahami, Pak. Nah, nanti taunya bengong aja kan, itu repot saya kan gitu kan. Ternyata nggak ngerti sama sekali kan gitu. Ya, biar Anda jadi paham, saya tugaskan Anda tadi bikin kertas kerja di DCF, Anda latihan. Ya, Anda latihan, tidak harus dikumpulkan, Anda latihan sendiri. Semakin Anda terbiasa, semakin Anda paham. Tapi kalau Anda tidak membiasakan, saya agak ragu nih. Anda mungkin jadinya agak kurang paham. Ya, seperti itu. Makanya harus selalu membiasakan untuk pelatihan. Ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin sementara kita akhiri dulu. Karena saya mau ada rapat, jadi mohon maaf saya nggak bisa sampai jam 10. Ya, itu aja dari saya. Tetap Anda latihan, tetap Anda jaga kesehatan. Semoga kita semua sehat selalu. Ya, dan ini setelah ini Anda libur ya, Anda libur. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan maksimal 31 Desember. Dan di pertemuan Januari kita akan bahas tugas Anda. Ya, kita akan review tugas Anda. Ya, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, cukup ya. Ada yang lain? Silakan. Cukup ya. Kalau nggak ada, kita akhiri dulu. Sampai ketemu Januari. Ya, selamat menunaikan Natal, buat menunaikan. Kalau yang selamat berlibur juga. Ya, selamat tahun baru. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Ya, nanti kita ketemu lagi di awal Januari 2021 dengan semangat baru yang lebih baik.
Ya. Siap. Siap, Pak. Oke, makasih ya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak.